Ustadz Ahlussunnah yang satu condong ke Roja dan yang satu lagi condong ke Ustadz Makassar. Ya akhi, seperti yang saya sebutkan, ya ustadz kita di Roja TV adalah ustadz Ahlussunnah. Antum kalau ditanya nanti sama Allah, apa alasan antum mengatakan mereka ahlul bidah? Antum punya dalil nggak? Oh dalilnya ustadz saya. Ustadz coba sini dulu ustadz jawab nih, Allah tanya saya itu. Nggak ada, antum masing-masing menjawab. Antum punya jawaban nggak? Punya alasan nggak? Hah? Ya, alhamdulillah ya ikhwah, apa yang kita ketahui? Mereka adalah ustadz Ahlus Sunnah. Iya, belajarnya jelas, gurunya jelas, masyayikh yang diundang ke sini juga jelas. Syekh Abdul Razak, Syekh Saleh Suhaimi, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Abdurrahman Sindi, masyayikh kibar di kota Madinah. Ma'rufin, ma'lumin. Itijahnya juga jelas. Faham di sini? Begitu juga ustadz kita di Makassar. Mereka juga ustadz Ahlussunnah. Ya, dan Ustadz Dzulkarnain hafizahullah itu guru saya. Ya, itu ustadznya saya. Dan beliau adalah ustadz Ahlussunnah. Gurunya jelas Syekh Mukbil. Gurunya jelas Syekh Saleh Fauzan, Syekh Wasiullah Al-Abbas. Doroh-doroh masyayikh yang diundang juga jelas-jelas. Apa yang terjadi perselisihan mungkin A, B, dan C, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyatukan Ahlus Sunnah. Dan kita secara pribadi ayyuhal ikhwah, enggak ada sisi keterkaitan. Oh, ini ustadz ini Haris ini dia ini kubunya Dzulkarnain. Sorry, saya bukan kubu Dzulkarnain. Wala saya kubunya Roja. Insya Allah kita ingin jadi kubunya Rasulullah SAW. Wala kubu ini, wala kubu ini. Kalau kita mau kubu-kubu seperti saya sebutkan tadi, mendingan kita berkubu dengan Syafi'i. Sudah jelas ulama salaf. Gurunya, muridnya jelas Imam Ahmad. Gurunya jelas Imam Malik. Kalau ingin berkubu-kubu, bisa difahami oleh ikhwah? Jelas ya? Hari ini. Ya, Hizbiyin, Syiah, orang-orang liberal. Semuanya hari ini ingin menyerang Islam, menyerang muslimin. Kalau kita sibuk sama gini-ginian terus, kapan kita mau berdakwah? Ada sebagian ustadz berceramah lewat video, tidak bervideo. Ya ini perkara-perkara yang ulama berlapang dada. Silakan kita berlapang dada. Silakan kita berlapang dada. Jangan kita terlalu saklek dengan hal-hal yang seperti ini. Sementara perkara-perkara yang besar kita abaikan. Bisa difahami? Dan kami walhamdulillah di Aceh. Alhamdulillah kami di Aceh. Dan mudah-mudahan itu yang kami terapkan. Ya. Terkadang kami mengundang ustadz dari Makassar. Terkadang kami mengundang ustadz. Alhamdulillah Ustadz Syafiq sudah pernah ke mahat kita. Ustadz Badrul Salam sudah pernah ke mahat kita. Ustadz Dzulkarnain sudah pernah ke mahat kita. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan itu menjadi persatuan Ahlus Sunnah. Wah ustadz antum bahaya nanti. Nanti kalau Ustadz Dzulkarnain tahu gimana? Ya Ustadz Dzulkarnain itu guru kita. Itu guru saya. Dan tidak semua apa pendapat beliau harus saya ikuti. Kan begitu. Tidak semua pendapat beliau harus saya ikuti. Harus samina wa ta'na. Samina wa ta'na itu hanya kepada Rasulullah. Jelas di sini? Faham? Nah begitu juga yang satunya. Tidak ada yang mengatur-ngatur kita. Yang mengatur kita hanya Quran dan Sunnah. Kalau saya datang berarti kamu nggak boleh lagi mengundang Dzulkarnain. Misalkan. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Oh sorry, saya nggak bisa seperti itu. Indonesia itu sudah merdeka 17 Agustus 1945. Jadi jangan kita nggak merdeka. Merdeka dalam arti kata apa? Ya mengikat kita hanya Al-Quran dan Sunnatin Nabi SAW. Dan saya menasihati diri saya dan menasihati antum semua ya ikhwah. Mereka adalah ustadz kita Ahlus Sunnah. Siapa yang datang dari mereka untuk mengambil ilmunya? Jangan sampai, wah ini yayasan A yang undang. Kami nggak mau ikut karena yayasan A yang undang. Ya, besok diundang sama yayasan B. Oh kami juga nggak mau ikut. Yayasan B yang mengundang. Ini kan gimana kira? Coba antum pikir dulu. Bagaimana kita membangun al-wala wal-bara di atas yayasan? Al-wala wal-bara kita di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dikatakan Al-Quran salah, itu yang kita salahkan. Apa yang dikatakan dalam hadis, dalam Sunnah itu salah, itu yang kita salahkan. Apa yang dianggap Al-Quran dan Sunnah benar, itu yang kita benarkan. Bukan yayasan dibangun, benar atau salah. Hati-hati. Jangan sampai antum benci dengan hizbiyah, antum terjerumus dalam kubang hizbiyah. Jangan sampai ayyuhal ikhwah.
Jangan sampai. Jangan untuk membangun al-wala bara itu di atas yayasan. Dan saya lebih sepakat dengan pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama negeri Yaman dan juga sebagian ulama negeri di Arabia, di Saudi Arabia. Yayasan itu terkadang bisa menjadi sumber hizbiyah. Yayasan itu terkadang bisa mengotak-ngotakkan muslimin. Terkadang. Jadi gunakan yayasan itu cuman sekedar formalitas, taruh di laci suratnya. Kapan ada penting? Ah, ini kami ada yayasannya. Jangan untuk berjalan sehari-hari dengan yayasan. Ya, ketua pimpinan yayasan berkumpul semuanya. Ada rapat. Siapa yang tidak ikut bisa dipecat dari pembina yayasan. Ya, akhi. Jauhi gini semuanya. Ini jalan-jalan menuju hizbiyah. Yayasan itu cuma disimpan di laci. Kapan butuh untuk ambil ini nambahin. Ini surat kami. Buat daurah harus ada yayasannya. Jangan antum berjalan di atas yayasan dalam keseharian antum. Ini instruksi dari ketua pembina, instruksi dari ketua yayasan. Ya, ini kan sudah ada ketaatan kepada pemimpin selain pemimpin yang tertinggi. Kita punya pemimpin satu, Pak Jokowi, pemimpin yang sah buat kita. Kita taati di situ. Yang kedua, pimpinan dalam safar. Kapan kita safar, kita taati dia. Dalam urusan safar. Dalam urusan-urusan yang itu ada masalah safar. Di luar itu sudah nggak ada. Nggak ada yang mengikat kita dengan apapun. Ya, jadi ya silakan antum mengambil pendapat ini silakan. Cuman saya berbicara saya sendiri, ya saya lebih sepakat dengan pendapat sebagian ulama, yayasan itu akan mengarah kepada hizbiyah. Yayasan itu akan mengarah kepada kelompok-kelompok. Yayasan itu akan menjadi sebab perpecahan. Dan kenyataannya begitu terjadi. Ya, di beberapa tempat daerah yang saya datangi ayyuhal ikhwah, sebagian tempat naudzubillah salafiyin kasihan. Ya, ini yayasan ini yayasan ini. Ini ustadznya yayasan mana ini? Ini ustadz. Ya, kalimat ini sudah menggelikan kita dengarnya. Kalimat seperti ini sebenarnya sudah menjijikkan kita dengar. Ini ustadz yayasan A, ini ustadz yayasan B, ini ustadz yayasan C. Naudzubillah. Jauhkan kalimat-kalimat yang seperti ini, kalimat hizbiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang muhajirin mengatakan ya muhajirin. Kemudian ada orang ansor berkata ya ansor. Kemudian kata Rasulullah da'a fa inna mumtina. Tinggalkan ini seruan-seruan jahiliyah. Tinggalkan ini kata Rasulullah. Ada muhajirin, kelompok ansor. Semua adalah muslimin bersatu. Ukhuwah. Ya. Saya ulangi kembali. Saya mengatakan apa? Boleh nggak kita beryayasan? Kita beryayasan itu cuma sekedar legalitas, simpan di laci, simpan di tempat-tempat yang penting kapan perlu kita keluarkan. Kesehariannya kita adalah hidup seperti biasa, koordinasi, ta'awun, birri wa taqwa. Ya, tidak ada komando-komandoan, tidak ada askari-askarian, polisi-polisian. Ya, seperti polisi di sidang kamu bagaimana, kamu begini. Yang manggil kita itu penyidik polisi yang nyidik kita. Kamu bagaimana ini? Itu penyidik tugasnya. Kamu dipilih sama negara jadi penyidik. Hah? Bisa difahami ya? Hati-hati. Karena saya melihat ini yang membuat perpecahan banyak di sebagian tempat. Ada sedikit kelas buka yayasan sendiri. Kelas buka yayasan sendiri. Masing-masing punya yayasan sendiri. Dibangun al-wala wal bara di situ. Yang namanya itu kan sedikit-sedikit, dia nggak langsung. Sedikit. Akhirnya muncullah ini ustadz yayasan A. Ini sudah bahaya sebenarnya. Ini sudah bahaya. Ustadz yayasan A. Itu ustadz yayasan B. Itu dorohnya panitia yayasan A. Oh, dorohnya itu yayasan B. Ini sudah bahaya ini saya katakan. Ini sudah di titik bahaya. Jauhi hal-hal yang seperti ini ya ikhwah. Jauhi. Ya, jauhi. Ini akan membuat kita berkotak-kotak. Semoga Allah menyatukan hati kita. Menyatukan hati kita di atas Al-Quran. Menyatukan hati kita di atas sunnah, bukan di atas yang lainnya. Ya.